Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kali ini kita akan ikut goes ke ini ya, Rabu sore ya teman-teman. Tapi ini kita udah tertinggal ini ya. Jadi kita biasanya startnya dari Bang Songo. Ini kita sudah tertinggal. Biasanya jam 4 sore ya. Kita tertinggal lebih 17 menit ya. Kita mengejar dan ini kondisinya udah setengah 5 dan sudah di daerah jembatan Silok teman-teman. Nah, rutenya memang Imogiri, jembatan Silok, kemudian nanti ke jembatan Soka, baru naik ke Bakulan, kemudian kembali lagi ke Imogiri dan kembali ke rumah masing-masing. Ini saya kondisinya bersama Mbah Kasidi, Pak D Kasidi Sotogumya dan Mas Ipan, dan saya disuruh untuk maju ke depan karena teman-teman banyak udah di depan. Saya tertinggal ini. Saya tertinggal breakaway kira-kira 1 kiloan kurang lebih. Nah, saya ini mulai di speed, saya tahan speed terus di 35-an. 30 sampai 35 pokoknya kira-kira rata-rata. Ini speedonya kayak nggak sinkron, cuman rata-rata di itu 35-an. Saya pantengin terus 35 VG-nya untuk ngejar peloton depan. Nah, peloton depan itu kira-kira ada 15 orang kurang lebih. Ini kita proses pengejaran, ini sudah sampai di daerah Silok ini teman-teman. Ini menuju ke ini daerah Pundong begitu. Ini di tikungan ini pokoknya kita di speed kira-kira rata-rata 35-an kurang lebih. Ini saya nahan. Kenapa saya nggak pakai speed 40 up begitu? Karena nanti akan pasti habis karena saya sendirian. Ini benar-benar sendirian, nggak ada gerbongnya, nggak ada tim pendukungnya, dan di situ anginnya kencang sekali teman-teman. Anginnya sangat kencang sekali. Jadi angin samping dengan badan saya yang ringan begitu, badan saya yang kurus, wah itu sangat-sangat sulit sekali untuk mengendalikan. Ini speed ini nggak bisa lebih dari 35 ini. Kalau lebih dari 35 biasanya di turunan. Ini kondisinya kita flat ya, flat dan rolling terus. Ini kondisinya udah mulai nanjak dikit dan saya masih belum menemukan satupun teman-teman di peloton depan. Karena mereka speednya di antara 35 up, jadi nggak bisa saya terus bisa ngikutin mereka atau nangkap mereka, itu sangat-sangat sulit sekali. Ini rutenya ada rollingan sedikit, sempat speednya turun begitu. Nah, ini saya menggunakan strategi ketika di tanjakan, saya dari bawah begitu, sebelum nanjak itu sudah saya power dulu, sudah saya berikan power dulu biar nanti nanjaknya bisa maksimal dan tidak turun. Nah, nanti saya recovery-nya pas di turunan. Jadi di turunan agak saya recovery sedikit. Jadi tetap saya pantang, tapi tetap saya strength, tapi saya ada sedikit recovery. Nah, ini mulai beberapa teman sudah terlihat, walaupun masih kecil ya, masih kecil banget itu terlihat dari sini. Ini saya semangat betul ini ada di sini karena speednya memang pas anginnya itu nggak datang dan speednya bisa saya tahan di 40. Ini satu teman kita ini sudah mulai habis. Kita kejar terus. Ini Mas, siapa ini, saya lupa ini namanya. Itu yang pertama saya tangkap itu. Kemudian di depan sudah ada beberapa, di depan sudah ada satu persatu sudah terlihat. Cuman baris depan itu sulit banget memang. Apakah nanti saya bisa mengejar posisi paling depan? Pokoknya ikuti kita terus ya. Tetap semangat. Jangan lupa bahagia, istimewa. Ini saya nangkap Om Dwi Bakmi ya, Om Dwi Bakmi saya tangkap. Terus kemudian ada siapa itu, Mas? Siapa itu? Lupa itu.
Om Dwi Bakmi itu udah kehabisan tenaga, saya sikat di situ. Biasanya memang beliau itu sukanya breakaway, cuma di awal-awal, nanti di pertengahan dia udah mulai habis, dan di akhir dia sudah speednya udah kewer-keweran. Ini saya nangkep lagi nih, ini kayaknya ini siapa ini, Om Sidul kayaknya, rumahnya jejeran ini ya, bukan ya? Duh, lupa itu siapa ini. Tertangkap juga. Speednya sempat turun sampai 22. Saya speednya sampai 22. Tapi saya tahan terus. 21, 20. Saya tahan terus. Saya berikan power lagi, tambahin power lagi. Ini saya sempat sudah mau putus asa ya. Tapi memang peloton depan itu sering, ya itu terlihat lagi. Jadi kalau dari belakang itu enak banget teman-teman. Enaknya kalau sudah tertangkap, berapa teman-teman tertangkap, itu rasanya akan terpacu lagi untuk ngejar depan terus. Ini saya ngejar depan lagi ini. Ini ada salah satu teman kita juga ini. Speednya kita tahan terus. Saya nggak pakai HR karena saya takut kalau pakai HR itu biasanya sampai 190-an ini. Biasanya kalau dengan speed segitu, dengan sepeda 102 yang saya miliki, rasanya akan ada HR yang jeblok gitu, atau di HR kurang lebih 190 sampai 200. Ini saya nahan terus di 36, padahal anginnya kencang sekali. Ini kencang sekali anginnya. Dan di sini sudah beberapa peloton itu, barisan peloton copot semua. Ini udah pada copot, bukan karena mereka nggak kuat, tapi karena memang anginnya kencang sekali. Jadi habis, tenaganya sudah habis sebelum finish begitu. Ini ini Om Dul ini. Om Dul itu tak kejar, tak tangkap, tapi tak diemin aja karena saya lihat depan pokoknya. Om Dul maaf ya, dadah dulu. Tinggal nih. Ini saya tinggal Om Dul karena saya terpacu ngejar depan terus. Ini bulak panjang ini. Ini panjang banget ini. Anginnya gede banget teman-teman. Sempat ini turun speed saya turun. Saya pengen ngejar di 40-an, ini nggak bisa banget. Susah nih. Sampai di speed 40 susah banget. Ini cuman di 35, 34, 30, 35, 34, 30 itu. Speednya segitu terus karena memang habis. Ini bulak panjang dan pas anginnya gede banget ya, itu pohonnya itu kan kena angin gede banget. Ini gede banget ini speed saya sempat turun ini. Nah turun ke 33, 30. Tapi saya mencoba untuk nahan agar bisa nangkep lagi nih depan ini. Beberapa ini udah terlihat ini, beberapa teman-teman ini. Ini ada segmennya ini, bulak dowo ini panjang ini. Jadi kalau angin dari samping itu udah habis, kena angin dari samping udah habis. Ini ketangkep lagi nih, ini Mas Rahmat, bengkelnya Kota Gede ini. Nah ini ini habis-habisan nih di sini karena anginnya bener-bener kencang sekali di sini. Saya nangkep lagi depan. Nah ini kita akan mengejar peloton depan. Ya walaupun mission impossible, tapi saya bersemangat sekali hari ini. Karena saya sudah 3 hari saya nggak bersepeda, jadi badan saya sudah mulai agak pulih nih. Kaki saya ya tentu ya, yang kemarin yang sempat trouble ketika race di race di Latber MLJ yang Pek Suroloyo. Ini Pak Arisman ini saya tinggalkan, mohon maaf Pak Arisman. Nah, ini mulai speednya turun juga karena sudah mulai habis. Ini di kilometer kurang lebih berapa ya, 25-an kurang lebih. Ini nanjak lagi, nanjak dikit lah.
Ini ada tikungan. Nah, ini kelihatan beberapa teman-teman kita sudah mulai kelihatan juga, satu persatu sudah kita mulai habisi mereka. Tapi ternyata karena memang ini sudah mulai ini ya, sudah hampir finish ya, sudah hampir finish. Ini saya tinggal ada depan satu, ini siapa ini, Mas Anang atau siapa ini. Nah, speednya nggak mau kalah, dia ngelihat saya terus. Dari tadi dia ngeliatin saya, kalau terlihat saya, oh ini dia mulai naik terus. Nah, ini dia mulai ngelihat saya. Cuman saya mau ngejar depan, pokoknya saya mau ngejar depan. Makanya saya tambahin lagi, tapi dia masih bisa barengin saya, ini masih bisa barengin saya. Sempet tak naikin. Nah, ini tak naikin terus. Cuman udah habis ya. Ini kita berhenti di lapangan, bukan di lapangan, jadi kita berhenti di ini ya teman-teman, Jembatan Soka ya, angkringan Jembatan Soka. Biasanya kita di itu CP1, karena kita berhenti untuk nungguin teman-teman lagi atau regrouping, kita minum-minum teh dan sebagainya. Ini kita ambil recovery dulu sebelum berhenti di angkringan daerah ini ya, Jembatan Soka ya, utara Jembatan Soka ya teman-teman. Ini di daerah Pundong, Bantul, Yogyakarta. Ya, kita berhenti dulu. Ini udah peloton depan ini banyak tadi. Sudah ada Mas Hirma, Mas Heri, kemudian Mas Ibnu, ada Mbah Solo, ada Mas Yayan. Oh, itu depan-depan semua, itu rombongan depan. Saya termasuk rombongan belakang. Ada atletnya juga ini, Mas Aris ini. Nah, ini atlet saya itu, Mas Aris. Mengerikan. Kita istirahat dulu, nunggu teman-teman ada di belakang. Anginnya kencang sekali teman-teman, anginnya kencang sekali. Nah, ini kita mulai lagi. Saya narik dari bukan lapangan. Saya narik dari awal setelah Jembatan Soka begitu sampai daerah ini Paris ini, Jalan Paris ini. Ini saya tarik-tarikan sama Yayan ini. Yayan pakai MTB, Hajigur ngenyek ini. Tapi nggak apa-apa. Dia kan latihan kan, dia latihan. Ini Yayan itu yang kemarin juara 2 Latber MLY di under 25, under 35. Itu juara 2 setelah Mas Koris, kemudian juara 3-nya Mas Raja ya. Saya juara harapan. Saya nomor 7 itu, kaki saya sakit begitu. Nah, ini Mas Yayan masih barengi saya terus. Ini speednya saya tahan di 40. Dia nahan terus di 40. Dia sebenarnya sudah kehabisan rasio, tapi dia tetap menahan terus. Saya masih beberapa sprocket saya masih ada ini. Ini kira-kira ada 3 atau 4 sprocket saya yang masih tersisa. Jadi saya menggunakan belakang kayaknya kira-kira ini 18 kalau nggak 17. Saya masih ada ngicik ini, cadence-nya kurang lebih 80 sampai 90. Ini saya sebenarnya mau ketinggal Mas Yayan ini. Dia mau nyelip terus. Ini gantian. Ini ada Mas Heri. Kemudian ada Mas Hirma juga di belakang saya. Ini sebenarnya pulang itu harusnya recovery, tapi ya itu tadi, pulang itu malah tambah gas-gasan ini. Tobat ini. Nah, ini Mas Hirma mulai naik. Saya sebenarnya sudah mau melepaskan ini, udah capek gitu kan, karena sudah selesai bekerja begitu, tapi tetap diajak gas-gasan ini. Tapi saya berusaha maksimal. Ini Mas Yayan udah habis ini, Mas Yayan udah habis karena memang speednya ditahan terus 40-an. Tapi mohon maaf ini Mas Heri, saya tinggalkan ya. Ini mulai saya maju lagi untuk ngambil posisi depan, narik begitu. Tapi nanti saya habis juga ini. Ini saya tahan di 45 kurang lebih speednya.
Ini sampai nanti perempatan Bakulan. Nah, perempatan Bakulan nanti ambil kanan ya teman-teman. Terus kita menuju ke daerah ini, mana itu, Mogiri kembali ya. Nah, ini udah mulai hampir sampai ini, udah hampir sampai di perempatan Bakulan ini. Tapi speednya masih kita tahan terus di 40. Pokoknya saya ini kayaknya saya lagi on fire ini. Jadi udah badannya udah rasanya agak enak begitu setelah sakit 1 minggu yang lalu begitu, kakinya sakit. Tapi udah lumayan. Ini kita mulai masuk lagi, ambil kanan ini pas lampu hijau ini di perempatan Bakulan, kita ambil kanan begitu. Terus begitu. Cuman ini karena saya sudah capek ya, ini saya speednya saya cuman ada di 25 untuk sama juga untuk regrouping juga, sama sekalian saya untuk istirahat. Nah, ini saya mulai nambahin dikit-dikit. Nanti saya nggak lebih dari 30 ini. Nanti speednya 30-an lah. Ini saya berdua sama Jerry narik lagi. Jadi saya total itu dari tadi, dari setelah jembatan Soka start lagi itu sampai Bakulan, sampai ini nanti ke daerah ini perempatan Barongan itu saya sendirian. Iya, kalau nggak salah itu perempatan mana itu, pasar itu. Nanti saya narik terus itu. Jadi kurang lebih bisa 10 kilo saya narik. Nah, ini saya tahan di 34, 35 sama Mas Heri. Ini Mas Heri di samping ini. Cuma dia nggak mau apa namanya narik. Dia di samping saya agak belakang dikit. Biar anginnya tertutup, payah ini. Nggak mau narik. Ini terus. Nah ini mulai Mas Heri mulai naik, mulai ada di samping saya. Mulai di samping saya kita narik terus. Narik di speed 36, 35. Ini memang jalurnya enak banget ini karena aspalnya baru dan jalurnya flat dan tidak banyak lalu lintasnya, tidak terlalu ramai begitu di setelah pas perempatan Bakulan ke timur ke arah ini mana itu, Mogiri ya. Nah, ini Mas Heri mulai maju. Ini speednya udah saya turunin karena ada perempatan lampu merah, kita berhenti dulu dan kita regrouping ya. Ini udah saya mulai ada di belakang ini untuk ngambil gambar teman-teman dan untuk ngambil nafas juga teman-teman. Jadi ya begitulah. Nah, ini kita mulai naik lagi. Ini setelah tadi berhenti di lampu merah, kita masuk lagi ini ke arah Imogiri. Ada segmennya ini agak turun. Saya di belakang terus. Saya di belakangnya Om Dul, Pak Arisman, Mas Ipan dan teman-teman ini dan kawan-kawan. Saya ada di belakang nih. Ini ada Mas Hasan ini. Wah, ini powernya gede banget. Dia pakai sepeda titanium. Titanium alloy itu. Sepedanya paling beda sendiri. Mungkin nggak banyak orang yang punya. Itu sepedanya bagus itu. Kemudian sebelahnya sama Mas Anang ini. Dia yang suka ngekrek itu. Kakinya, dia kakinya berhenti ngekrek. Ngece juga ini orangnya. Nah, ini kita kayaknya ini yang depan Mas Herma ini sama Mbah Solo ini di depan. Awut-awutan ini speednya. Ini nanti kita di perempatan kita istirahat dulu karena lampu merah ya. Ini ada yang ambil kanan, Om Dul ambil kanan. Saya nanti lurus terus ke daerah Mogiri ya. Kalau Mas Om Dul nggak sama Mas Heri itu ke kiri ya. Nah, ini saya sudah setelah lampu merah ini. Setelah lampu merah ini saya di breakaway sama King Aris sama Mas Anang dan lain-lain. Ini masih penuh ini, wah tobat ini. Mereka breakaway, saya recovery karena dari tadi narik terus kan.
Saya recovery, saya speednya di 26 aja, 26.30 lah. Mereka di antara 35 itu. Yaitu 35-an itu di depan. Tapi dari sini setelah saya ini dapat angin segar atau dapat angin, ini saya mulai naik lagi. Saya tahan di 32, 31, 32. Jangan sampai turun di 30 begitu. Saya nahan terus, dapat angin sendirian lagi nih. Ini sudah sendirian lagi saya. Ini arah patung kuda Imogiri, teman-teman. Ini saya masih sendirian dan kondisinya agak rame ini. Nah, ini pertigaan. Kalau yang kanan nanti ke arah Bonagung, Silok begitu, Panggang. Nah, nanti kita ke lurus ya, ke arah patung kuda Imogiri. Ini beberapa sudah mulai kecer, tapi sudah hilang ini. Depan itu sudah hilang. Kita tahan terus, speednya di 30-an aja. Nah, ini sudah sampai di tikungan patung kuda Imogiri. Kita walaupun di tikungan kita speednya tetap kita tahan. Takut saya nggak bisa ngejar depan ya. Tapi nggak tahu nih kita bisa nggak ngejar depan ini. Ini treknya paling saya nggak suka ini sebenarnya. Dari ini patung kuda Imogiri sampai ke perempatan Jejeran itu naik terus, naik terus. Paling nyebai itu. Nanti di daerah Bang Songo, kemudian itu sebelum Jejeran itu pasar apa itu? Bukan pasar ya. Di daerah Jejeran itu naik terus sampai nanti ke Brimob itu, ke Giwangan itu naik terus, jengkel itu 1%, 2%, 1%, 2% terus saja. Jadi agak capek. Ini speednya saya mulai karena agak rame juga, turun juga speednya, turun ke 26, 25. Tapi saya naikin lagi. Ini mulai saya naikin lagi. Ini untuk ngejar depan. Saya tahan di 35, 37 ini. Ini saya tahan terus 38, naik. Saya coba untuk sampai 40 karena rombongan depan itu kuat-kuat semua. Ini 39 ini, sampai menyentuh 39. Ini terus kita tahan untuk ngajar di depan. Saya ini udah full effort ini. Nah, ini udah mencapai 40 ya. Sudah mencapai 40. Terus ini cadence-nya saya menggunakan kurang lebih 80-an ya. Biasanya kalau saya ngejar dan nanjak itu sama saja, flat. Dan kalau flat itu bisa sampai ke 120 biasanya kalau saya cadence-nya. Ini karena ini kondisinya ngejar ya, jadi cadence-nya saya turunin, kemudian powernya saya tambahin. Ini di kurang lebih 80 sampai 90 ini cadence yang saya gunakan. Ini untung ada truk, jadi truk ini sedikit membelah angin dan saya bisa masuk. Speednya kita tidak turunin, tetap kita taruh speed segitu untuk dapetin ini ya, peloton depan ya. Sangat sulit sekali mengejar peloton depan. Ini padahal pulang loh teman-teman, ini harusnya recovery, tapi teman-teman yang lain pada nggak mau. Jadi ya begitulah. Ini serasa balapan ya. Jadi untuk mengakomodir teman-teman yang kerja di pagi hari atau kerja jauh, kerja lapangan pagi hari, kita adakan Rabu sore ya, yaitu di Bang Songo, kemudian menuju Imogiri Silok,
Kretek Siluk, kemudian nanti menuju Pundong, Jembatan Soka, nanti naik lagi, nanti sampai ke daerah Bakulan Jalan Parangtritis belok kanan, nanti sampai lagi ke Imogiri kembali dan sampai ke rumah masing-masing. Ini saya masih kondisinya ya teman-teman ngejar peloton depan. Ini speednya kita tahan di 40, saat tadi menyentuh 40 tapi ini 38 ya, 38 39 kita tahan untuk ngejar peloton depan. Ini susah sekali ngejar depan itu harus sabar tapi powernya ditambah terus, kalau nggak sabar nanti kita habis. Ini kita udah daerah Blawong ini teman-teman, masuk daerah Blawong. Tadi udah sampai di jembatan Karangsemut. Ini Blawong itu udah mulai kelihatan ini teman-teman ini. Nah ini depan itu udah mulai kelihatan dan saya berusaha ngejar. Terus saya tambahin lagi ini, saya tahan dan saya tambah ini, tahan terus karena ini nanjak ya, agak nanjak. Ini kelihatan ini King Ibnu dan kawan-kawan ini. Ada Mas Ipan juga itu, ada Mas Hasan itu depan. Langsung saya breakaway semua ini. Mas Irma dan Mbah Solo mohon maaf saya tinggal dulu ya. Saya tetap tahan speednya. Jadi setelah breakaway nggak saya ini ya, itu nggak saya turunin, tetap saya tahan di 37 38, saya tahan terus. Nah ini sebenarnya gamblingnya di daerah sini, karena di daerah sini itu nanjak juga, nanjak tipis banget. Ini ada Mbak Maria, atau Mbak siapa ini, saya lupa namanya ini. Ini depan ini saya tinggalkan, ini ada Mas Iwan juga. Ini mereka beda jalur tadi pulangnya. Nah ini kita tinggalkan, kita tetap ini speed saya turun karena memang ini agak naik gitu, agak sulit pace kita pakai pace yang segitu ya. Ini HR-nya jeblok nih, saya yakin ini di 195 kurang lebih biasanya. Kalau saya udah habis ya tenaganya ini. Ini terus saya tahan terus di 37 biar ini ya belakang nggak bisa ngejar ini. Nah ini kita di jembatan rumah sakit ini. Terus kita tahan terus. Wah ini memang udah agak malam karena saya takut nggak bawa lampu ya, jadi agak takut kalau terlalu malam. Kita terus ke depan terus. Nah ini dari sini ini agak kurang seru ya teman-teman, karena teman-teman yang lain di belakang nggak mau maju ke depan, nggak mau breakaway, nggak mau nangkap saya. Jadi ya gimana ya, kurang menarik lah. Tapi ya mungkin mereka sudah pada capek ya. Mereka tarik-tarikan, saya sendirian terus ya dari awal gowes tadi, dari jembatan Siluk itu saya ngejar teman-teman itu sendirian sampai akhirnya ini di segmen akhir atau di rute terakhir ini tetap saya gue sendirian. Ini menuju ke perempatan Jejeran teman-teman. Ini speednya masih udah turun ini di 30-an, 33 ya, 34. Ini untung ada truk. Ini beberapa saya lihat ke belakang loh teman-teman, ada yang mulai mau naik gitu, mau ngejar saya, tapi saya dapat angin segar terus saya tambah lagi speednya. Memang standarnya saya di 36 ya, 37 karena udah mulai capek. Ini udah mulai turun. Ini udah di daerah Blawong Timur ini, Blawong Lor ini.
Ini Taman Pelangi ya teman-teman, sebelah kanan kita itu arah Taman Pelangi. Nah ini Nokromo, ini udah masuk Nokromo. Nah ini terus, nah ini udah mau masuk lampu merah Jejeran. Nah dari sini udah teman-teman, ada yang ke Grosso, ada yang ke Pleret, ada yang ke Stadion Sultan Agung. Kemudian kalau saya Mas Aris itu ke utara, sama Mas Ibnu sama Mas Herma begitu, karena rumahnya utara. Tapi Mas Ibnu itu sebenarnya belok kanan ya, arah mana itu Pleret ya sebenarnya, RC begitu. Terima kasih teman-teman udah ikutin kita. Pokoknya tetap jaga kesehatan, tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa bahagia, istimewa. Matur nuwun, sampai jumpa.